Halo, apa kabar pemirsa Selampar TV? Senang sekali saya Raisa Verlini Cihan menjumpai Anda pada podcast Wong Kito Silampari TV. Ya, pemirsa, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema penerimaan TNI AD Bintara dan Tamtama. Sudah bersama dengan kita di sini narasumber kita Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyo Broto SEMM. Halo, apa kabar Komandan? Baik, apa kabar? Sehat ya Komandan ya? Ya. Oke, kita harus semangat karena ini lagi tahap penerimaan nih Komandan ya? Betul, sekarang kita akan melaksanakan penerimaan personil TNI khususnya Angkatan Darat. Oke, baik sekali. Tema kita pada hari ini Komandan penerimaan TNI AD Bintara dan Tamtama. Tetapi banyak sekali masyarakat kita ini belum tahu apa sih itu Tamtama dan Bintara, Komandan. Boleh dijelaskan? Jadi untuk perekrutmen untuk bergabung dengan TNI khususnya Angkatan Darat itu ada dua strata. Yang pertama adalah Tamtama itu berpangkat private, prada sampai dengan kopral. Kemudian yang Bintara itu sersan. Jadi ada dua tahap yang harus di penerimaan tahun ini. Oke, baik sekali. Ini dalam rangka peningkatan animo pendaftaran, kualitas dan kuantitas penerimaan calon Bintara prajurit karir TNI Angkatan Darat gelombang 2 ya Komandan ya. Dan calon Tamtama prajurit karir TNI AD gelombang 3 Angkatan 2025 di wilayah Kodam 2 ya. Betul sekali ya Komandan ya. Betul. Kemudian waktu pendaftaran nih Komandan dari Tamtama sendiri dan Bintara kapan itu Komandan? Untuk waktu yang Tamtama itu yang gelombang ketiga ya. Iya. Itu pendaftaran online-nya itu dimulai pada tanggal 11 September sampai dengan 23 Oktober 2025. Itu tahap pendaftar online-nya. Jadi kemudian tahap validasinya mereka harus dimulai tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Dan tesnya sendiri pun di daerah itu mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 5 November 2025. Oke. Itu tes pusat. Mereka ada juga sampai tanggal 9 November sampai dengan 6 Desember 2025. Jadi itu untuk tahapannya mereka yang untuk tamtamanya. Oke, berarti di daerah masing-masing dulu kemudian lanjut ke pusat ya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang Bintara itu yang saat ini gelombang kedua validasinya dimulai daftar online-nya mereka tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober. Kemudian nanti validasinya mereka mulainya 15 September sampai dengan 11 Oktober. Itu validasinya. Kemudian untuk tes pandanya itu 24 September sampai dengan 18 Oktober 2025 dan nanti tes sub pusatnya itu sampai tanggal 22 Oktober sampai dengan 8 November 2025 baru selesai untuk gelombang keduanya Bintara. Oke, baik sekali. Ya, mengenai pendaftaran ya Komandan, banyak sekali isu-isu yang beredar seperti itu atau info-info yang beredar bahwa pendaftaran ini ada pungutan biaya. Bagaimana menurut pendapat Komandan? Ya, makasih Mbak. Jadi di sini saya mengatakan dan menegaskan untuk bergabung dan mendaftarkan TNI Angkatan Darat khususnya baik Tamtama, Bintara, yang Tamtama gelombang 3, Bintara gelombang 2 itu tidak ada dipungut biaya sama sekali. Tapi dia benar-benar harus mempersiapkannya mulai dari segi fisik, kesehatan dan akademisinya harus ada. Oke, berarti itu kesiapan dari para calon pendaftar ya Komandan? Ya, betul. Di luar itu ada syarat-syarat nih Komandan pastinya ya. Yang Raisa dengar infonya sedikit berbeda dari tahun lalu tuh Komandan. Apa aja yang berbeda dari tahun lalu? Ya, untuk syarat-syaratnya sekarang ini memang agak dipermudah atau dilonggarkan ya. Dari segi umur sekarang dia bisa umur 24 sudah bisa mengikuti untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Kemudian tingginya yang dari 161 jadi
158. Oke, baik. Ya, 158 bisa ikut bergabung. Sudah dipermudah ya Komandan. Iya, untuk dipermudah karena memang misi melindungi Indonesia kita ini. Oke, baik sekali. Kemudian syarat-syarat pendaftarannya tadi dari tinggi dan umur ya Komandan ya, yang berbeda dari tahun lalu. Kemudian apakah ada nih Komandan sosialisasi yang disebarkan dari pihak TNI sendiri untuk pendaftaran tahun angkatan 2025 Komandan? gimana Mbak? Diulangi? Maaf, sosialisasi pendaftaran. Oh, sosialisasi pendaftaran sudah kami berbagai macam kami infokan kepada masyarakat luas, mulai dari pemasangan pamflet, banner-banner, brosur, kemudian melalui media elektronik dan media cetak, kami sudah memberikan informasi menyebar khususnya di MLM ini, di wilayah Kodim 0406 Lubuk Linggau ini. Oke, baik sekali. Berarti sudah banyak pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ya Komandan untuk mengenai informasi pendaftaran. Tentunya boleh masyarakat yang masih bingung datang ke Babinsa setempat ya mungkin ya Komandan? Ya, memang kalau di saat mereka memvalidasi ataupun online, kadang-kadang ya di daerah kan tidak ada fasilitas online-nya, fasilitas internet apa. Apabila dia trouble, segera mereport atau melaporkan ke Koramil setempat, sehingga nanti dari Koramil itu didata berapa yang ingin bergabung dengan TNI, nanti dia bisa langsung ke Kodim untuk mempermudah lagi, mempercepat lagi, sehingga nanti ada dari Koramil mereport ke Kodim, kemudian dihimpun data itu segera dikerjakan oleh yang lebih atas lagi. Oke, baik sekali. Sudah baik sekali pelayanan dari para TNI AD ya Pak ya Komandan ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi Komandan lebih dalam lagi membahas, kita jeda dulu. Kita lanjut di segmen kedua di podcast Wong Kito. Oke, baik pemirsa, masih di podcast Wong Kito bersama Reisa di sini dan juga Komandan Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyo Broto SEMM. Oke, Komandan, kita lanjut lagi nih. Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai persyaratan yang harus disiapkan para pendaftar. Kemudian berkas-berkas Komandan, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Jadi untuk menyiapkan berkas-berkasnya itu harus mulai dari legalisir ya administrasinya si calon tersebut. Ya. Terkadang legalisir ini yang akan memperhambat, dalam arti dia contoh begitu sudah berangkat belum ada yang dilegalisir, baik dari sekolahan atau dari orang tua sebagai ininya surat keterangan kelakuan baiknya dari kepolisian. Nah itu. Betul. Nah apabila itu masih ada keterlambatan, itu bisa disusulkan nanti, tapi dia begitu sudah berangkat ke Palembang itu nanti bisa secara disusulkan, tapi masih dalam proses itu bisa. Oke, baik. Sehingga jangan sampai ada administrasi ini yang kadang-kadang miss-nya di situ karena waktu ya, itu untuk legalisir dari sekolah SMP, SMA itu harus dilegalisir untuk sebagai bukti bahwasannya lulusan dari sekolah tersebut. Oke, baik sekali. Sudah diberi kemudahan lagi seperti itu ya Komandan ya. Oke, tahap saat ini kan sedang tahap pendaftaran ya Komandan ya. Kemudian nanti ada tahap tes dan penerimaan calon seperti itu, pendidikan kemudian. Dan setelah selesai pendidikan kita masuk ke penyebaran penempatan seperti itu Komandan. Apakah penempatannya ini di mana seperti itu Komandan? Baik Mbak. Jadi setelah mereka melalui proses tes sampai dengan pendidikan, kemudian nanti mereka akan dibacakan tempat penugasan mereka. Dimanapun, karena di TNI ini dia berbagai macam daerah kan ada. Apa kebutuhan sesuai kebutuhan daerah tersebut. Oke, baik. Daerah itu Kodam, umpamanya personilnya kurang, mereka akan ditempatkan di mana yang dibutuhkan pengurangan personil tersebut, penambahan. Ya. Jadi mereka bisa ditempatkan
di mana saja sih. Dari calon Tamtama dan Bintara ini berarti harus bersiap diri untuk ditempatkan di mana saja seperti itu. Iya, harus disiapkan khususnya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri nggak mungkin lah. Tujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dan negara Indonesia seperti itu. Betul. Oke, baik sekali. Kemudian dari komandan sendiri nih, sudah berapa lama kira-kira komandan sudah menjadi TNI AD? Oh, saya bergabung dengan TNI AD mulai dari 2004 sampai 2025, berarti sudah sekitar 21 tahun. 2004. Iya, 2004 sampai dengan 2005 berarti udah hampir 21 tahun saya mengabdikan kepada negara ini yang bergabung dalam TNI Angkatan Darat ini. Oke, baik sekali. Tadi masih SD di situ ya, komandan. Iya. Oke. Sudah 21 tahun komandan mengabdi untuk negara Indonesia kita ini. Bagaimana perasaan komandan selama menjadi TNI AD? Ya, saya alhamdulillah bergabung dengan TNI Angkatan Darat ini khususnya itu selama 21 tahun yang saya rasakan, saya bisa mendapat berbagai macam pengalaman ya, khususnya bagi saya sendiri dan mungkin keluarga saya juga ya. Iya, betul. Kenapa? Ya saya tadi ditempatkan di mana saja. Iya. Jadi saya bisa tahu selain suku, budaya, agama, masyarakatnya beda-beda. Contoh di Makassar, mungkin di sana ada orang Makassar, ada orang Bugis. Iya. Ya, saya tahu bagaimana adat istiadatnya, ya kan, bergaulnya. Pindah ke Jawa Barat, berbeda lagi. Pindah lagi di Sumatera sini, yang makanannya beda, yang budayanya beda. Nah itu. Berarti komandan selama 21 tahun itu sudah 3 pulau seperti itu ya, komandan? Ya, 4 apa 5 lah kalau nggak salah ya. Oke, baik sekali. Itu. Karena kan ini bisa menambah motivasi untuk para pendaftar, para pemuda khususnya seperti itu ya, komandan. Ya. Untuk cinta tanah air, bagaimana sikap dan harus bangga seperti itu ya, komandan ya. Karena kita bisa tahu ya dimanapun, karena ternyata di Indonesia ini bukan hanya daerah, itu berbagai macam, banyak daerah-daerah. Karena makanya mereka kan ada orang Jawa, ada orang Kalimantan, orang tidak memandang suku, adat, agama. Sehingga nanti dia bisa ditempatkan di mana saja. Nanti begitu dia sudah berpaling, dia kembali lagi gitu. Oke, kembali baik. Itu sih. Kemudian himbauan mungkin seperti itu, komandan, untuk para pendaftar supaya mereka semangat atau termotivasi, boleh komandan silahkan. Oh ya, jadi bagi adik-adik khususnya yang akan mengikuti atau mau bergabung dengan TNI Angkatan Darat, yang pertama kalian harus mempunyai rasa semangat yang tinggi. Iya, betul. Karena nanti dan kalian nanti akan bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat dimanapun kalian ditempatkan, pasti ada dampak yang menjadikan kemajuan suatu daerah tersebut. Karena nanti kalian akan bergabung dengan TNI Angkatan Darat bersama-sama masyarakat, bersama-sama ini untuk menjaga kedaulatan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saya rasa. Oke, baik sekali. Kemudian pada tahap pendaftaran pada saat ini, komandan, apa yang menjadi harapan komandan untuk para pendaftar? Harapan kedepannya untuk bisa sukses hingga mereka diterima, seperti itu. Harapan dari saya? Iya, untuk kesuksesan. Kesuksesannya, yang pertama tadi jangan lupa menyiapkan fisik sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, ya selalu berdoa yang terbaik untuk bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat ini, karena tanpa dukungan orang tua, kakak, adik, saudara untuk mensupport kalian menjadi TNI Angkatan Darat bergabung ini, ya saya rasa tidak bisa maksimal ya. Iya. Nah itu. Harus ada dukungan moral. Betul, harus ada dukungan moral dari keluarga maupun
dari orang tua juga itu sangat perlu. Karena apa? Apabila kita tidak didukung, hanya keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, kadang-kadang tidak keinginan diri sendiri juga tidak bisa. Gitu. Jadi semuanya harus mendukung kalau memang itu ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Nah itu. Karena TNI ini bukan cuma sekedar pekerjaan seperti itu ya, Komandan. Oh iya. Tapi bentuk pelayanan. Iya, TNI itu bukan ya bekerja, ya mungkin ya. Iya. Tapi dia bekerja untuk negara. Betul. Ya, untuk negara ini kita bekerja untuk negara, untuk rakyat luas, bukan hanya suku agama tertentu saja deh, tapi seluruhnya yang di Indonesia ini. Nah, makanya dengan itu tadi saya bilang keikhlasan dia untuk bergabung dengan TNI itu lebih dalam lagi, nanti lebih menghayati lagi gitu. Karena kan kita lihat dalam kondisi apapun negara ini seperti banjir, bencana apapun pasti ada TNI-nya di sana membantu dan melayani masyarakat. Ya karena TNI kan selalu bekerjanya juga bertugas dimanapun kapanpun, karena kita kan TNI itu ada dua, Mbak, operasinya, operasi militer selain perang dan operasi militer perang. Nah, operasi militer selain perang itu tadi bencana alam, kemudian banjir yang Mbak bilang tadi itu, ya TNI harus hadir, memang harus di situ. Itulah dia dibilang TNI itu sesuai dengan amanah undang-undang yang ada. Ya, operasi militer selain perang itu tadi membantu kesulitan rakyat Indonesia, khususnya di sekitarnya lah. Oke, baik sekali. Harapan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita, pembahasan terakhir kita, Komandan. Sudah kurang lebih banyak yang kita bahas mengenai pendaftaran maupun tugas dan apa yang harus diemban sebagai TNI AD seperti itu ya, Komandan. Sudah baik sekali yang kita bahas. Oke, baik pemirsa, di podcast Wong Kito kali ini kita sudah kurang lebih 20 menit membahas mengenai penerimaan dan juga tugas TNI AD bersama dengan Komandan Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyobroto SEMM. Baik Komandan, terima kasih banyak untuk informasi yang diberikan ataupun cerita-cerita yang diberikan mengenai TNI AD, Komandan. Terima kasih banyak. Baik, dari cerita Komandan Ari tadi banyak sekali pengalaman yang baik seperti itu ya, Komandan. Pelayanan yang harus disiapkan dari dalam hati, menggunai hati seperti itu ya, Komandan ya, untuk melayani masyarakat dan cinta tanah air. Baik pemirsa, untuk para pemirsa yang ingin mendaftar TNI AD Bintara ataupun Tamtama, informasi tadi sudah banyak yang kami bahas, bisa ditonton dari awal sampai akhir. Oke, baik, sudah 20 menit kurang lebih bersama dengan Reisa Verlinisyan di sini. Kita berjumpa lagi di podcast Wong Kito berikutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.